warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucika Fitriani, NIM 202280012, Prodi D3 Keperawatan, Stikes Al-Ma'arif Batu Raja, dengan dosen pengampu Nurse Fitriani Agustina M.Skep MSc. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persalinan atau tanda-tanda persalinan pada ibu hamil. Sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah persalinan normal, yaitu yang pertama, melihat tanda dan gejala persalinan kala 2. Sebelum kita melakukan persalinan, ada baiknya kita melihat ibu apakah mempunyai keinginan untuk meneran. Yang kedua, ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vaginanya. Lalu perineum ibu terlihat menonjol, serta vulva atau vagina dan stringernya anal membuka pada vulva ibu. Yang kedua yaitu menyiapkan pertolongan persalinan, memastikan. Baiklah, yang kedua yaitu memastikan perlengkapan bahan dan obat-obatan esensial siap untuk digunakan. Lalu mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan menempatkan tabung suntik steril sekali pakai dalam partul set. Yang ketiga yaitu menggunakan baju tertutup dan penutup celemek plastik yang bersih atau steril. Yang keempat, melepaskan semua perhiasan yang berada di tangan ibu atau di saku, mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih mengalir dan mengeringkan tangan dengan handuk set 1 kali pakai atau pribadi yang bersih. Dan yang kelima yaitu memakai sarung tangan yang steril atau DTT. Selanjutnya, baiklah, yang selanjutnya itu menghisap oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik dengan memakai sarung tangan steril, diinfeksi tingkat tinggi atau meletakkan kembali di partus set wadah disinfeksi tingkat tinggi atau steril tanpa mengontaminasi tabung suntik. Lalu memastikan pembukaan lengkap dengan janin baik. Yang ketujuh, membersihkan vulva dan perineum, menyekannya dengan hati-hati dari depan lalu ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang sudah dibasahi air disinfeksi tingkat tinggi. Jika mulut vagina perineum atau anus terkontaminasi oleh kotoran ibu, lalu membersihkannya dengan seksama dengan cara menyeka dari depan ke dalam belakang, membuang kapas atau kasa yang terkontaminasi dalam wadah yang benar, lalu mengganti sarung tangan jika terkontaminasi atau meletakkan kedua sarung tangan tersebut dengan benar di dalam larutan dekontaminasi. Dengan selanjutnya menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap, dan lakukan aminotomi. Dan yang kesembilan, mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%. Dan kemudian melepaskannya dalam keadaan terbalik serta merendamnya dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit dan mencuci kedua tangan seperti biasa, membersihkan secara steril dan memakai sabun untuk mencuci tangan. Baiklah,
Baiklah, yang selanjutnya yaitu memeriksa denyut jantung janin atau DJJ setelah kontraksi berakhir untuk memastikan bahwa denyut jantung janin atau DJJ dalam batas normal 100 sampai 180 kali per menit. Lalu mengambil tindakan sesuai jika DJJ tidak normal dan mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam DJJ dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada partograf. Baiklah, dan selanjutnya yaitu tanda-tanda pada ibu tanda-tanda persalinan pada ibu, yaitu menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses pimpinan mineral. Yang pertama, memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, membantu ibu berada dalam posisi nyaman sesuai keinginannya. Lalu kita menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran atau melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan mendokumentasikan temuan-temuan dan menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat mulai melahirkan atau meneran. Lalu meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran atau pada saat ada ibu dalam posisi setengah duduk dan dipastikan bahwa posisi ibu terasa nyaman. Lalu melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat. Yang pertama, membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai keinginan untuk meneran. Yang kedua, mendukung dan memberi semangat atau usaha ibu untuk meneran. Yang ketiga, membantu ibu mengambil posisi senyaman sesuai pilihannya, tidak meminta ibu berbaring terlentang. Yang keempat, menganjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. Yang kelima, menganjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu yang ingin melahirkan. Dan yang keenam, menganjurkan asumat cairan peroral atau menilai DJJ setiap 5 menit. Dan jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum terjadi, segera dalam waktu 120 per menit atau 2 jam meneran untuk ibu pimpiran atau 60 menit atau 1 jam untuk ibu multipara menunjuk segera. Jika ibu tidak mempunyai keinginan untuk meneran, menganjurkan ibu untuk berjalan menjongkok atau mengambil posisi yang sangat nyaman. Jika ibu belum ingin meneran dalam 1 jam atau 60 menit, menganjurkan ibu untuk mulai meneran pada puncak kontraksi tersebut dan beristirahat di antara kontraksi. Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi, segera setelah 60 menit meneran untuk menunjuk ibu dengan segera. Dan yang selanjutnya yaitu persiapan pertolongan kelahiran bayi. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, meletakkan handuk bersih di atas ibu untuk mengeringkan bayi. Lalu meletakkan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu hamil. Membuka partus set, lalu memakai sarung tangan yang steril pada kedua tangan. Lalu, apa saja alat-alat yang digunakan di saat kita melakukan persalinan? Yang pertama yaitu ada saffron untuk vulva Hagen. Yang kedua yaitu betadine, digunakan terakhir setelah persalinan selesai. Dan yang ketiga itu kasa steril. Yang keempat itu oksitoksin yang untuk diinjeksikan pada ibu dan bayi. Dan vitamin K untuk kita suntikan atau kita injeksikan pada ibu dan bayi. Yang kelima itu ya klem, seterusnya itu spet 3
Pilih gunting perban, sarung tangan steril, ada bengkok, ada duk atau kain segi empat yang ditaruhkan di bawah bokong ibu hamil. Selanjutnya yaitu suction ada 2 jenis, ada sesuai dengan kebutuhan bayinya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada 2 pinset anatomis dan chirurgis. Selanjutnya itu kateter untuk mengosongkan vesika ibu bila terasa penuh. Yang selanjutnya itu ada gunting umbilikus untuk memotong tali pusar. Dan selanjutnya yaitu klem untuk meriklum 2 tali pusar sebelum dipotong atau digunting. Selanjutnya yaitu kateter logam dan gunting jaringan episiotomi apabila kita perlukan. Selanjutnya itu menggunakan 2 kom besar yang berisi larutan kom untuk isi plasenta, dan ada juga kain bedong, handuk dan perlak. Dan tidak lupa lampu kolin untuk membantu ibu persalinan. Baiklah, itulah penjelasan tentang tanda-tanda persalinan pada ibu hamil. Jika kurang dan lebihnya, saya minta maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.